Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsat CPNS Angkatan 14 LAN KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal harian saya terkait dengan tema nasionalisme yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Bapak Andi Wahyudi. Apa sih sebenarnya arti dari nasionalisme itu? Dalam kata yang singkat atau kata kuncinya, nasionalisme ini berarti cinta tanah air. Kalau dalam arti yang luasnya, nasionalisme adalah pandangan rasa cinta yang wajar terhadap bangsa Indonesia dan negara Indonesia sekaligus menghormati bangsa lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, bahwa Republik Indonesia ini adalah bukan milik sekelompok orang tertentu, bukan juga milik agama tertentu, bukan milik etnis tertentu, bukan milik orang dengan tradisi tertentu. Akan tetapi kita semua rakyat Indonesia yang memiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke? Terus kemudian apa sih hubungannya nilai nasionalisme dihubungkan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila bagi seorang ASN? Oke, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Sila ini dihubungkan bahwa Pancasila ini harus ditempatkan secara proporsional. Pancasila bukanlah agama, ketuhanan yang ada dalam sila pertama melibatkan nilai-nilai universal agama yang ada di Indonesia. Tidak hanya satu agama. Misalnya nih, mencuri itu kan tidak diperbolehkan dalam agama apapun. Jadi menganut ke nilai universal semua agama. Dan juga masyarakat Indonesia harus bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih artinya? Ini terkait dengan hak asasi manusia dan politik luar negeri bebas aktif. Nilai HAM ini sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bunyinya bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara yang ada hubungannya dengan politik Indonesia dengan luar negeri adalah undang-undang pembukaan yang mengatakan bahwa ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai seorang ASN, salah satu perannya adalah perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kita harus mengedepankan musyawarah mufakat dan menghormati suara rakyat. Contohnya sebenarnya sudah diterapkan sih dari zaman sebelum kita pemilihan presiden secara langsung. Contohnya pemilihan kepala desa, dulu tuh melalui voting, sampai sekarang melalui voting juga sih, dan pemecahan masalah yang ada di desa itu biasanya melalui musyawarah mufakat. Itulah salah satu contoh nyata dari nasionalisme dihubungkan dengan sila keempat Pancasila. Kemudian sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara harus mengintervensi perwujudan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Contohnya nih, kesempatan yang sama dalam akses pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian keadilan dalam keterbukaan informasi di seluruh wilayah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa sih artinya bagi saya seorang ASN mempelajari nasionalisme. Jadi yang pertama adalah rasa nasionalisme harus tetap ditumbuhkan agar bisa muncul rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, nasionalisme harus dipandang secara luas dan dihayati dengan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian jika nanti saya menjadi ASN, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah saya sebagai seorang dosen akan meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan zaman melalui studi lanjut dan juga penelitian. Jadi saya akan berusaha ikut serta membuat Indonesia menjadi negara yang semakin baik di bidang pendidikan. Maka dengan hal ini saya berharap akan menumbuhkan rasa bangga saya terhadap Indonesia.
Yang kedua, bersikap netral dan menghindari praktik-praktik pelanggaran undang-undang terkait dengan nasionalisme. Contohnya keterlibatan dalam politik praktis. Dan yang terakhir, menjadi ASN yang agile atau lincah dan adaptif dengan perubahan zaman. Sekian jurnal harian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.